wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulwiyah Wahda Mufassirin Liana STMT. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan NIDN 1124029201. Saya akan menyatakan pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Sejak tahun 2020, saya telah diamanahi untuk mengampu beberapa mata kuliah di bidang transportasi, antara lain perencanaan geometrik jalan, teknik lalu lintas, bahan dan desain perkerasan, serta praktikum bahan perkerasan. Dalam video ini, saya akan memaparkan terkait mata kuliah yang sedang saya ampu saat ini, yaitu mata kuliah bahan dan desain perkerasan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah bahan dan desain perkerasan merupakan mata kuliah wajib di semester 5 yang membahas tentang bahan perkerasan, baik itu perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang desain perkerasan yang disesuaikan dengan kondisi tanah dan kebutuhan lalu lintas, menggunakan tipe perkerasan yang sesuai sehingga mampu memberikan kekuatan terhadap beban lalu lintas dan memberikan nilai ekonomis. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai standar bahan dan desain perkerasan dari berbagai aspek kelas, fungsi jalan, dan kekuatan tanah dasar. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah-masalah praktis yang terkait dengan perkerasan jalan menggunakan pendekatan matematis yang tepat. Dan yang ketiga, mampu menerapkan tipe perkerasan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi, serta mampu menganalisis ketebalan perkerasan baik perkerasan kaku maupun perkerasan lentur. Untuk mencapai kemampuan tersebut, bahan kajian yang akan saya sampaikan terdiri dari 7 materi. Yang pertama, faktor dan fungsi perkerasan. Kedua, jenis dan tipe serta struktur perkerasan. Ketiga, bahan perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Keempat, karakteristik pengujian Marshall. Kelima, analisis perkerasan lentur. 6. Analisis perkerasan tambahan atau overlay. Ketujuh, analisis perkerasan kaku. Metode pembelajaran yang saya terapkan di mata kuliah ini adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery itu merupakan cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan berbagai strategi. Strategi yang pertama adalah metode ceramah. Saya memberikan materi perkuliahan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Strategi yang kedua adalah case study, di mana mahasiswa diberikan beberapa contoh kasus terkait permasalahan yang sesuai dengan bahan materi perkuliahan. Dan strategi yang ketiga adalah self-direct learning, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan dari kasus-kasus yang telah diberikan, dan saya bertindak sebagai fasilitator untuk mengarahkan mahasiswa supaya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian interaction merupakan interaksi antara mahasiswa dan dosen sehingga dapat terjadi perkuliahan dua arah. Dan yang terakhir adalah assessment, yang merupakan bagaimana saya menilai mahasiswa dan memastikan bahwa mahasiswa bisa menerima dan memastikan mahasiswa mendapatkan semua materi yang telah saya berikan dengan cara melakukan evaluasi berupa tugas-tugas maupun kuis. Jumlah pertemuan yang dilaksanakan pada perkuliahan ini adalah 16 kali, di mana terdiri dari 14 kali pertemuan perkuliahan dan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan 16. Penilaian pada mata kuliah tertuang pada kontrak perkuliahan dan saya sampaikan pada pertemuan pertama dengan harapan adanya keterbukaan penilaian kepada mahasiswa selama 1 semester. Berikut rincian penilaian yang saya terapkan: 10% kehadiran, 25% tugas, 30% UTS, dan 35% UAS. Demikian yang dapat saya paparkan terkait mata kuliah yang saya ampu saat ini. Berikutnya, saya akan tampilkan contoh pembelajaran di kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Oke, sebelum kita memulai perkuliahan
perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah belajar tentang perhitungan perkerasan kaku, perkerasan overlay, kemudian perkerasan lentur. Masih ingat nggak? Masih. Kemudian sebentar lagi kita sudah mau UAS, benar? Sudah belajar? Sudah. Oke, kalau sudah belajar, berarti kita bisa flashback dulu nih tentang pembelajaran materi kita selama 1 semester. Ya, saya kasih tanya jawab buat merefresh lagi apa-apa aja yang sudah kita pelajari di kelas ya. Oke, pertanyaan pertama, kenapa sih kita perlu perkerasan jalan? Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Ayo, kenapa sih kita perlu perkerasan jalan? Nabil, apa? Kenapa kita perlu perkerasan jalan? Membantu lalu lintas. Selain itu, kenapa? Andi, memudahkan akses. Apalagi yang paling penting, kenapa? Kenapa? Ada apa sih di bawah perkerasan jalan? Ada tanah. Kita buat perkerasan jalan karena tanah itu tidak punya atau tidak mumpuni untuk dilewati kendaraan. Tanah itu kan punya nilai CPR, punya nilai daya dukung tanah. Oke, perkerasan jalan itu ada 3 tipe. Ada yang bisa sebutkan? Ayo, ini bisa masuk Oslo. Silakan Pak Sri. Kaku, lentur, perkerasan kaku, Perkerasan kaku, kemudian perkerasan komposit. betul. Jadi yang pertama ada perkerasan kaku atau rigid pavement. Yang kedua ada flexible pavement atau perkerasan lentur. Yang ketiga ada perkerasan apa sih perkerasan komposit? Depi, apa itu perkerasan komposit? Perkerasan yang ada campuran perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Sebenarnya bukan kecampuran ya, tapi perkerasan komposit itu perkerasan 2 layer. Di bawahnya perkerasan kaku, di atasnya dilapisi perkerasan. Biasanya perkerasan komposit itu dipakai untuk jalan tol. Tanahnya jelek. Kalau kita pakai perkerasan lentur, biayanya lebih mahal atau perbaikannya lebih sering. Jadi kita perlu perkerasan kaku dulu. Kemudian kalau perkerasan kaku, ya perkerasan kaku, permukaannya gimana? Enak nggak kalau kita lewati perkerasan kaku? Enggak, bisa merusak ban juga. Jadi perlu dikasih langsung buyar semua. Apa pertanyaannya tadi? Iya, gitu ya. Oke. Minggu lalu saya sempat kasih soal overlay, ya. Masih ingat nggak? Sudah ngerjain belum? Sudah. Oke, kalau sudah kita bisa jawab ya. Di sini soalnya masih ingat? Kalian disuruh menghitung berapa sih lapis perkerasan tambahan untuk jalan arteri 4 lajur 2 arah. Ya, telah dibuka tahun 2012. Umur rencana awalnya adalah 10 tahun. Tapi pada tahun 2017 jalannya rusak. Nah, rusak itu perlu dilakukan
Nilai ekuivalen atau E. Berarti kita harus cari berapa E? Ada 5 E. E1 sampai E5. Kita lihat E ini rumusnya berdasarkan suku. Kalau suku tunggal dan suku ganda beda rumusnya. Kita coba untuk yang mobil penumpang. Mobil penumpang dia ada bannya ada 2 pasang, depan dan belakang. Di mana di depan itu sumbunya tunggal dan yang di belakang sumbunya juga tunggal. Berarti rumusnya apa? E sama dengan berapa kilogram? Benar nggak? Berapa kilogram dibagi 8160 pangkat 4. Setiap pasang ban dihitung sendiri-sendiri. Berarti untuk mobil penumpang berapa nilainya? 1000 dibagi 8160 pangkat ditambah 1000 pangkat. Silakan dihitung berapa nilainya. Berarti sudah ada yang tahu ya. Oke. Untuk E2, E3 dan E4 dia hitungannya sama seperti E1. 2 pasang roda depan dan belakang sama-sama tunggal. Tapi untuk yang E5 ada sumbu tunggal, ada sumbu ganda. Nah, kalau sumbu tunggal rumusnya sama seperti ini. Tunggal. Sama. Berarti berapa? 6000 bagi pangkat 4 tambah. Kalau ganda berarti 0,06 dikali berapa ton? Dijadiin kilo. 15.000 apa berapa? 16.000 dibagi 8160 pangkat 4. Berapa nilainya? Bisa ya? Nah, oke. Setelah nilai C dan nilai E, apalagi yang dihitung? LHR. LHR berarti berdasarkan data lalu lintas. Rumusnya apa? LHR dikali sama dengan LHR data yang ada dikali. Oh, ini bukan LHR LEP ya? Diingetin kalau salah. LHR dikali kemudian semua kendaraan ini harus dihitung sehingga didapat nilai sigma LEP. Berapa sih LEP 1? Berapa? 0,2. Satuannya apa? Esal per hari. Semua kendaraan kita hitung, rumusnya sama. LHR dikali C, hitungan tadi dikali dengan E. Kemudian semuanya nanti kita total, nilainya jadi berapa sigma LEP? Berapa? Berapa? 68. Betul. Kalau di hitungan saya nanti tolong ya dicoba dihitung ulang ya. Kalau di hitungan saya sigma LEP-nya adalah 113. Ada dong yang benar. 113,43. Satuannya esal per hari. Oke, sudah dapat nih sampai LEP. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya lanjut. Setelah LEP apa lagi?
Benar, selisih. N-nya adalah umur rencana. Berapa tahun umur rencana? Katanya Ringki 10. Benar nggak? Umur rencana yang dipakai adalah umur rencana terbaru. Kita mau berapa tahun? Berapa tahun? 15. Berapa nilainya? Nggak tahu, belum dihitung. Kalkulator ya, boleh. Silakan. Masa dari hitungan saya? Berapa nilainya? Bagus, berapa? Boleh, silakan dihitung. Hitung gaya mode cepat. Gitu. 472. Berapa nilainya? 472. 472. Oke. 472 satuannya apa? Esal hari. Esal 472 ya. LET. Sorry sebentar. Setelah LEA kita menghitung LET. LET sama dengan setengah dari jumlah LEP dan LEA. LEP tambah LEA. Berapa nilai LEP-nya tadi? Berapa nilai LEA-nya tadi? Sehingga nilainya berapa? Betul? 292 ya? 292 sudah salah. Saya tidak akan melanjutkan koreksi sampai bawah gitu. Setelah LET apa lagi? Apa? LER. Kayaknya bagus, agak-agak belum paham ya. LER rumusnya apa? Dikali UR plus UR-nya berapa tadi? 15. Nilai LEP tadi 292 ya? Dikali 15 plus berapa nilainya? 100? 400? 38. Saya nggak tahu nih ya, ini hitungannya Devi nih ya. Satuannya apa? Esal. Kalau satuannya lupa saya kasih nilai nggak? Kasih katanya. Tidak ya? Saya kurangin aja. Setelah LER apa lagi? DDT. Untuk DDT kalau overlay berarti yang dihitung hanyalah DDT base course. Subbase-nya tidak perlu dihitung, subgrade-nya tidak perlu dihitung. Kita hitung ya. DDT subbase. Base ya? Base course. Rumusnya apa? 4,30 PBL ditambah 1, sekarang CBR-nya berapa? Kenapa 100 Devi? Karena dia base course. Oke. Menentukan nilai CBR adalah dari tabel daftar 7 kalau nggak salah. Yang dilihat adalah bahannya. Bahannya batu kelas apa? Karena batu kelas A, maka CBR-nya nilainya 100. Bukan dikira-kira ya, ada di tabel. 4,3 log 100 tambah 1, nilainya berapa? 10,03 ke 10,3. 3. Oke lah, saya buka. Nggak usah untuk menghemat waktu. FR-nya berapa nilainya? FR-nya nilainya 3. Setelah FR apa lagi? IP0 atau IPT? IP0 berapa? 3,9 sampai 3,5.
3K ini adalah angka yang menentukan pemilihan nomogram. Dilihat dari nilai IP0 dan IPT. IPT-nya berapa? IP0-nya berapa? Di situ ada 9 nomogram dan kalian tentukan berdasarkan angka yang saya kasih titik, IP0 dan IPT. Nomogram berapa? Nomogram 4. Jangan terkecoh dengan nomogram 2. Boleh dicek nomogram 2 dan nomogram 4 itu bikin kalian terkecoh. Yang beda itu kalau tidak salah di IPT-nya, kalau nggak salah. Ya, jadi kalau IP0-nya 3,9 sampai 3,5 dan IPT-nya nilainya 2, maka nomogram yang dipakai adalah nomogram. Kita mencari nilai, ada yang tahu? Kita mencari nilai IPP. Ada nilai DDT, kalau nggak salah ya DDT ya. Ini apa nilai apa ini? Belum LR. Terus di sini ada nilai ini LR ya. Ya, ini IPP. Jadi dari nomogram itu kita dapat dari nilai DDT. Kemarin sudah ya saya terangkan cara menghitung atau menentukan nilai IPP. Ya, sudah masih ingat? Kalau nggak ingat silakan dipelajari lagi. Dari nilai DDT di nomogram 4, maka kita akan mendapatkan nilai hitungan Devi benar. Anggap aja, ya belum tentu benar ya. Misalnya IPP-nya 6,2. ITP yang dimaksud adalah ITP untuk lapis permukaan baru. Sehingga ITP baru sudah dapat nilainya 6,2. ITP lama rumusnya adalah persen kerusakan dikali dengan D awal atau ketebalan awal dikali dengan A. A-nya itu A1, A2 atau A3? A1, karena A1 adalah kekuatan bahan lapis permukaan. Persen kerusakannya 70%. D awalnya berapa senti? 11 senti. A1-nya berapa? 0,4. Berapa nilainya? 3,08. ITP baru 6,2. ITP lapis permukaan lama adalah 3,08. Sekarang kita mencari nilai delta ITP. Delta ITP ini katanya Nabil, rumusnya adalah ITP baru dikurang ITP lama. Berarti 6,2 dikurang 3,08. Berapa nilainya? Berapa? 3, silakan nanti dihitung lagi ya, karena punya Devi belum tentu benar. Setelah dapat delta IPP, apa lagi yang perlu dicari? Masih ada lagi kata bagus. Delta IPP tadi berapa? 3,12. Ini adalah langkah terakhir. Yang kita hitung tadi adalah ketebalan kompleks. Rumusnya adalah delta ITP dibagi A 1, A2, A3? A1. Delta ITP-nya berapa? 3,12 dibagi A1-nya tadi berapa? 0,4. Berapa nilainya? Berapa? 7,8. Atau kalau 7,8 memang mungkin kita tebal 7,8 dibulatkan menjadi 8.
didapat dari kita harus menghitung dulu kerusakannya berapa. Kalau dapat dua nilai itu, baru bisa kita hitung nilai ketebalan overlaynya. Ada pertanyaan dari yang sudah saya jelaskan tadi? Berarti nanti UASnya bisa ya? Oke, nanti tolong dipelajari lagi apa aja yang sudah materi saya kasih. Kemudian tugas-tugas yang pernah saya berikan itu tolong dikerjakan ulang, ya. Saya harap semua yang ada di kelas ini bisa lulus tanpa ada yang tertinggal. Ya. Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.